It's because the kids keep touching it. All right, is everyone ready? You ready, Shama? We'll go ahead and get started since Nia has arrived and Rin. All right, so tonight we're going to talk about joy. Malam ini kita akan berbicara tentang sukacita. It has several different words that describe joy. Dan beberapa kata yang berbeda yang akan menjelaskan tentang sukacita. But we're going to look at joy in Galatians 5 in chapter 5 verse 22. Kita akan lihat sukacita di Galatia 5 ayat 22. We'll have maybe we can have Stanley read Galatians 5, 22 and 23. Stanley bisa baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. So we're going to look at what joy is tonight. Jadi kita akan melihat apa sebenarnya sukacita itu malam ini. Joy is very important to the kingdom of God. Sukacita sangat penting bagi kerajaan Tuhan. We're going to look at Romans chapter 14 verse 17. Kita akan lihat Roma pasal 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Oh, you have it in bahasa. Ya. Yes. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. So the kingdom of God is not about physical things on this earth. Jadi kerajaan Tuhan bukan tentang sesuatu yang fisik di dunia ini. But it's about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Tapi itu tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. We must always remember that joy is a product of the Holy Spirit. Kita harus selalu ingat bahwa sukacita adalah buah atau hasil dari Roh Kudus. But what is it? What is joy? Tapi apa sebenarnya sukacita itu? It's actually an emotion. Sukacita adalah emosi. It's not a decision, Itu bukan keputusan and it's not pretending to have joy. dan bukan berpura-pura untuk memiliki sukacita. Joy is a real emotion given to us by the Spirit of God. Sukacita adalah emosi atau perasaan yang tulus yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita. You can't produce it as a result of your own will. Kita nggak bisa menghasilkan itu dari keputusan atau keinginan kita sendiri. You can't just decide to be joyful. Kita nggak bisa cuman memutuskan untuk bersukacita. We know that we're supposed to do everything joyfully.
Kita tahu kita harus melakukan sesuatu dengan sukacita. So if you're doing something you don't like, Jadi saat kita melakukan sesuatu yang kita nggak suka, you can't pretend to do it with joy. kita nggak bisa berpura-pura melakukannya dengan sukacita. No matter how hard you try, you can't choose to do something with joy. Sekeras apapun kita mencoba, kita nggak bisa memilih untuk melakukan sesuatu dengan sukacita. Because joy doesn't come from ourselves. Karena sukacita nggak datang dari diri kita sendiri. It comes from the Holy Spirit. Sukacita datang dari Roh Kudus. You either have joy or you don't have it. Pilihannya antara kamu punya sukacita atau tidak punya sukacita. We should have joy in everything we do. Kita seharusnya punya sukacita dalam segala hal yang kita lakukan. But that's a result from walking with God. Tapi itu adalah sebuah hasil dari perjalanan kita bersama dengan Tuhan. You can have joy even when you are enduring hardships. Kita bisa memiliki sukacita bahkan saat kita menahan kesulitan. Turn with me to Hebrews chapter 12. We're going to read verse 2. Buka Ibrani pasal 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, tahta Allah. It says that Jesus endured the cross Dikatakan di sini Yesus menahan kehinaan dari memikul salib because of the joy that he would receive. karena ada sukacita yang akan dia dapatkan. So joy is not natural. Jadi sukacita itu bukan sesuatu yang natural, yang alami. It's spiritual. Itu adalah sesuatu yang rohani, It's supernatural. sesuatu yang supernatural. Luar biasa? No, Luar biasa. No, that's extraordinary. Iya. Joy is different than happiness. Sukacita itu berbeda dari kebahagiaan. Happiness is when things or situations bring happiness to you. Kebahagiaan adalah ketika sesuatu atau sebuah situasi itu membawa kebahagiaan. How many of you are Menyenangkan. not happy with your job? Berapa banyak dari kita You don't yang have to raise your hand. tidak suka pekerjaan kita? Tidak usah angkat tangan. How many of you are unhappy with some of the classes you have in school? Berapa banyak dari kita yang nggak suka beberapa kelas di sekolah kita? There are many things that can make us unhappy. Ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak bahagia. But joy doesn't work that way. Tapi sukacita nggak bekerja seperti itu. Jesus endured the cross Tuhan Yesus tekun dalam memikul salib with joy dengan sukacita. because of what he would receive from doing it. Karena apa yang akan dia terima dari melakukan hal itu. So joy is not just because you are happy that you've had a good day. Jadi sukacita itu bukan tentang bagaimana kita berbahagia karena kita punya hari yang baik. You could say, I'd be more joyful if I have better days. Kita bisa bilang, aku akan lebih bersukacita kalau aku punya hari yang lebih baik. Joy is not dependent on your situation. Sukacita itu tidak bergantung dari situasi kita. Happiness is only for a very short time. Dan kebahagiaan itu hanya ada di waktu yang sangat singkat. I'm not anti-happiness. Dan saya tidak anti kebahagiaan. I hope all of you are happy. Saya harap kita semua bahagia. But I would prefer you to be joyful. Tapi saya lebih suka jika
kita semua punya sukacita, bersukacita. Because life doesn't always give us happiness, Karena hidup itu nggak akan selalu memberikan kita kebahagiaan. but the Spirit will always give us joy. Tapi Roh Kudus akan selalu memberikan kita sukacita. Look at Acts chapter 5, verse 41. Bisa lihat Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Para rasul ini pusat yang firman Tuhan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita oleh karena nama Yesus. So the apostles were being punished for preaching the gospel. Jadi di sini para rasul dihukum karena memberitakan Injil. And it says that they rejoiced. Dan di sini dikatakan mereka bersukacita. That you rejoice when you are full of joy. Kita bersukacita saat kita dipenuhi oleh sukacita. And they were suffering for the name of Jesus. Dan mereka menderita oleh karena nama Yesus. Yet they were rejoicing. Tapi mereka bersukacita, bersorak-sorai. They weren't feeling sorry for themselves. Mereka nggak merasa kasihan dengan diri mereka sendiri. You can't feel sorry for yourself and have joy at the same time. Kita nggak bisa merasa kasihan terhadap diri kita sendiri dan memiliki sukacita di waktu yang sama. So when you feel sorry for yourself, it is to let you know you don't have any joy. Jadi saat kita mengasihani diri kita sendiri, itu menunjukkan bahwa kita nggak punya sukacita. I remember reading about Paul and Silas in prison. Saya ingat membaca tentang Paulus dan Silas di penjara. They were beaten and then chained inside the prison. Mereka dipukuli dan dirantai di dalam penjara itu. And it said around midnight they began to sing praises to Jesus. Dan di situ dikatakan sewaktu tengah malam mereka mulai bernyanyi memuji nama Tuhan. So I don't think any of our situations are as difficult as being beaten and put in chains in prison. Saya rasa nggak ada di sini yang punya situasi sesulit dipukuli dan dirantai di dalam penjara. And yet Paul and Silas still had joy. Tapi Paulus dan Silas masih tetap memiliki sukacita. What causes you to lose your joy? Apa yang menyebabkan kita kehilangan sukacita? Maybe just waking up causes you to lose your joy. Mungkin bangun pagi atau ya bangun dari tempat tidur menyebabkan kita kehilangan sukacita kita. Maybe you wake up with joy and then something goes wrong that day and you lose your joy. Atau mungkin kita bangun dengan sukacita, tapi ada sesuatu yang membuat kita kehilangan sukacita kita. That might be that you can't discern the difference between joy and happiness. Itu mungkin karena kita nggak bisa membedakan perbedaan antara kebahagiaan dan sukacita. We taught a couple weeks ago about trust. Kita berbicara beberapa minggu yang lalu tentang trust, percaya. Yeah. You cannot have joy unless you trust or percaya Jesus. Kita nggak bisa memiliki sukacita kecuali kalau kita percaya, trust dengan Yesus Kristus. It's the main ingredient in joy. Itu bahan utama dari memiliki sukacita. It's like if you don't trust or believe, you can't have joy. It's like making coffee with just hot water. Itu sama seperti kalau kita tidak punya kepercayaan, berarti kita tidak mempunyai sukacita. Sama kayak kita mau buat kopi, tapi cuma pakai air panas saja, kopinya nggak ada. Without the actual coffee. Tanpa ada kopi. Turn with me to Romans chapter 15. Kita buka Roma pasal 15.
Roma 15:13. Roma 15 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. So both the fruit of joy and peace require hope. Jadi baik itu sukacita dan damai sejahtera itu membutuhkan harapan. Not just a little hope. The scriptures say we should be overflowing with hope. Enggak cuman sedikit harapan, tapi di Alkitab dikatakan kita harusnya berlimpah-limpah berlimpah-limpah harapan. And it says it's done by the power of the Holy Spirit. Dan di sini dikatakan ini terjadi karena kekuatan dari Roh Kudus. I think we would be better witnesses of Jesus if we had joy. Saya rasa kita akan menjadi saksi Tuhan yang lebih baik kalau misalnya kita punya sukacita. I think we would be stronger Christians if we had joy. Saya rasa kita akan menjadi Kristen yang lebih kuat kalau misalnya kita punya sukacita. So how do we get it? What conditions fill us with joy? Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan Roh Kudus? Kondisi atau situasi seperti apa yang bisa membuat kita diisi oleh sukacita? What has to happen for joy to overflow in our life? Apa yang harus terjadi untuk membuat sukacita itu melimpah-limpah di hidup kita? Often I boil stuff on the stove Sering saya merebus sesuatu di kompor and I forget that I'm doing that dan saya lupa kalau saya sedang merebus sesuatu itu and I go do something else dan saya melakukan sesuatu yang lain and then I hear Inang go, "Oh!" dan saya dengar Inang bilang "Oh!" and there's stuff all over the counter. dan ada banyak sekali sesuatu menutupi semua barang bertumpahan. It just overflows all over the place. Itu sampai bertumpahan di mana-mana. There's a condition very similar to that causes us to overflow with joy. Ada sebuah kondisi yang sama seperti itu yang menyebabkan kita melimpah-limpah dalam sukacita. If you turn the fire lower, it will not overflow. Jika kita mengecilkan apinya, itu nggak akan tumpah, nggak akan berlimpah-limpah. So the condition of a hot fire will cause things to overflow. Jadi sebuah kondisi api yang panas itu menyebabkan sesuatu itu menjadi meluap, tumpah. If I turn the fire off, Kalau saya matikan apinya, it doesn't matter how much the liquid wants to overflow, it cannot. nggak peduli sebanyak apa cairan itu mau tumpah, itu nggak akan bisa tumpah. So no matter how hard you try, you can't overflow with joy from your own strength. Jadi nggak peduli seberapa kerasnya kamu mencoba untuk dipenuhi sukacita, kamu tidak akan bisa melakukannya sendirian. We need a supernatural fire in us. Kita membutuhkan api yang supernatural, yang di luar dari pikiran kita. Turn with me to Psalm chapter 16 verse 11. Kita buka Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. So in God's presence there is fullness of joy. Jadi di dalam hadiratnya Tuhan ada kepenuhan sukacita. So when we don't enter into his presence for a long time, we cannot walk in joy. Jadi saat kita tidak ada di dalam hadiratnya untuk waktu yang lama, kita tidak akan bisa berjalan dengan sukacita. Yeah. Social media might entertain you, but it will not give you joy.
Media sosial mungkin akan menghibur kita, tapi itu tidak akan memberikan kita sukacita. We have to spend time in His presence to have joy. Kita harus menghabiskan waktu kita di dalam hadiratnya untuk kita bisa mendapatkan sukacita. I wish we could buy it from Tokopedia Saya harap kita bisa membelinya dari Tokopedia. because I would carry some with me everywhere I go. Jadi saya bisa bawa beberapa dengan saya kemanapun saya pergi. If I had to go through something difficult, I say, hold on, let me drink my joy drink. Jika saya sedang melewati sebuah kesulitan, bentar-bentar, biar saya minum dulu minuman sukacita saya. But it's produced by God's Spirit. Tapi sukacita itu dihasilkan dari Roh Tuhan. That means religious activity doesn't always provide it for us. Artinya, aktivitas-aktivitas agamawi sebenarnya tidak akan memberikan kita atau menyediakan kita sukacita. It's actually His presence. Yang menyediakannya sebenarnya adalah hadiratnya. There's difference between religious duty and His presence. Ada perbedaan antara hal-hal agamawi dan hadiratnya. I don't. We can experience God's presence when we do any activity. Kita bisa merasakan hadiratnya Tuhan saat kita melakukan apa aja. When I lived in America, one of my favorite things to do was to cut grass because I spent time with God when I was working in the yard. Waktu saya di Amerika, hal yang paling saya suka untuk saya lakukan adalah memotong rumput, karena itu adalah saat-saat di mana saya menghabiskan waktu saya dengan Tuhan. I knew the Lord was going to speak to me every time I would do that chore. Saya tahu Tuhan akan berbicara sesuatu kepada saya setiap saya melakukan kegiatan itu. I wasn't just praying religious prayers. I was communicating with the Lord. Saya nggak hanya berdoa secara agamawi, tapi saya sebenarnya sedang berkomunikasi dengan Tuhan. We don't always have to lock ourselves in a closet to experience the presence of the Lord. Kita nggak harus selalu mengunci diri kita di dalam lemari untuk menghabiskan waktu kita dengan Tuhan. Now, if you want to go in the lamari, you can. Tapi kalau misalnya kita mau masuk ke dalam lemari ya bisa aja. But it's His presence that fills us with joy. Tapi ini tentang hadirat Tuhan yang mengisi kita dengan sukacita. A lack of joy is the result of lack of time with God. Kekurangan sukacita itu adalah hasil dari kurangnya kita menghabiskan waktu dengan Tuhan. So it's not enough for us just to be determined to do something with joy. Jadi nggak cukup dengan hanya kita merasa menguatkan diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu dengan sukacita. Turn to Psalm chapter 19. Mari kita buka Mazmur 19 ayat 8. Ayat 8. Verse 8. Mazmur 19 ayat 8. I hope, yeah, Psalms is right. Sometimes Psalms is not right. Make sure it's right. Yeah, I hope 11 was right. it's kind of weird. Giving joy to the heart. 9 ayat 9. Mazmur 19 ayat 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Just knowing God's plans and following His commands brings joy to our heart. Dengan mengetahui rencana Tuhan dan mengikuti perintahnya, itu membawa sukacita dalam hidup kita. Reading His Word should bring joy to us. Membaca firman-Nya seharusnya membawa sukacita bagi kita. If we treat His Word like daily bread.
jika kita memperlakukan firman-Nya sebagai makanan sehari-hari. If you read the scripture and mark it off as a duty on your schedule, Kalau kita membaca firman Tuhan dan cuman mencentangnya sebagai suatu kegiatan yang harus kita lakukan, it probably will not bring you much joy. mungkin itu tidak akan membawa kita ke dalam sukacita. Jesus said he was the bread from heaven. Tuhan Yesus bilang dia adalah roti dari surga. The bread inside the temple represents the word or the presence of God. Roti yang ada di dalam bait Allah itu merepresentasikan firman Tuhan. Have you ever gone to a restaurant and got excited about the food? Pernah tidak datang ke sebuah restoran dan semangat karena ada makanan di situ? I get excited about food. Saya selalu merasa senang kalau tentang makanan. Unless it's pecel. Kecuali kalau itu pecal. Pecel brings me no joy. Pecal nggak akan memberikan saya sukacita. But sometimes I'm excited, especially if it's soto. Tapi saya selalu merasa senang, terutama kalau misalnya itu soto Or ikan goreng. atau ikan goreng. Bakso is little joy. Bakso ya sedikit sukacita. We should approach God's word like we do our food. Kita seharusnya melihat firman Tuhan itu seperti kita melihat makanan kita. You eat and enjoy it until you're full. Kita makan dan menikmatinya sampai kita kenyang. You don't take out your schedule and say, okay, lunch, done. Kita nggak ngambil jadwal kita dan bilang, oke, makan siang selesai. You don't eat it because it's on your schedule. You eat because you're hungry. Kita nggak makan karena itu ada di jadwal kita. Kita makan karena kita lapar. That's why the scripture says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Makanya di firman Tuhan dikatakan, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Few more scriptures. Jeremiah chapter 15, verse 16. Mari buka Yeremia pasal 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16. Amin. Yeremia 15 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. This is how it should be when we consume the words of God. Seharusnya seperti inilah kita saat kita memakan firman Tuhan. Look at Nehemiah chapter 8, verse 10. Lihat di Nehemia pasal 8 ayat 10. Nehemia 8 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Nehemiah wanted the people to read. Oh, Nehemiah 8:10, it's actually first. 18:10 or 8:10? Oh, it's first ayat 11. It's 11. Ya. Sometimes they don't match. Nehemia 8 ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. He says this after he read the Torah to them. Di sini dikatakan setelah dia membacakan
Taurat It pada was, mereka. it was like choice food and sweet drink. Itu seperti makanan pilihan dan minuman-minuman manis. It was like eating a waffle and drinking a fruit sparkle. Sama seperti kita makan waffle dan minum fruit sparkle. After Sunday school, we give the kids suckers Setelah sekolah minggu, kita kasih anak-anak permen. because the word of God is sweet like candy. Karena firman Tuhan itu manis seperti permen. And a sucker always brings joy to a child's heart. Dan permen selalu membawa sukacita untuk hatinya anak-anak. I do not believe the Lord wants us to be sad all the time. Saya tidak percaya Tuhan mau kita untuk selalu sedih setiap saat. Because look how much I'm suffering for Jesus. Kita bilang seberapa banyak saya menderita untuk Tuhan. When the apostles suffered, they rejoiced. Waktu para rasul menderita, mereka bersorak-sorai. God doesn't want us to be sad all the time. Tuhan tidak mau kita selalu sedih setiap saat. Because it doesn't represent Him well when we're sad. Karena itu tidak memperlihatkan siapa Dia saat kita bersedih. It doesn't represent Him well when we're angry. Itu tidak memperlihatkan siapa Dia saat kita marah. It doesn't represent Him well when we are afraid. Itu tidak memperlihatkan siapa Dia saat kita takut. But it does represent Him well when we're full of joy. Tapi itu akan memperlihatkan siapa Dia saat kita bersukacita. So it's important that we maintain the presence of the Lord so that His joy will be with us. Jadi penting untuk kita menjaga hadiratnya Tuhan dalam hidup kita sehingga kita bisa dipenuhi dengan sukacita. Turn with me to Lucas chapter 8 verse 13. Mari kita buka Lukas pasal 8 ayat 13. You remember the 4 soil types? Ingat 4 jenis tanah? Lukas 8 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Okay, so there is a soil type that has many stones. Oke, jadi ada jenis tanah yang memiliki banyak bebatuan. And seed falls on that stony soil. Dan biji itu jatuh ke atas tanah itu And it springs up with life. dan itu tumbuh, But as soon as the sun comes out, it dries up and dies. tapi segera setelah matahari hilang itu langsung mengering tanamannya. It's the people who they get really excited about the things of the Lord. Ini sama seperti orang-orang yang sangat bersemangat tentang Tuhan, But as soon as any difficulty in their life comes, tapi segera setelah kesulitan datang, they lose their joy. mereka kehilangan sukacita mereka. Because Jesus said they don't have any roots. Karena Tuhan Yesus berkata mereka tidak memiliki akar. Roots go down in the ground to get water. Akar masuk ke dalam tanah untuk mendapatkan air. And if a plant doesn't have roots, Dan kalau tanaman tidak memiliki akar, it cannot survive in the sunlight. tanaman itu tidak akan bisa bertahan terkena sinar matahari. It will dry up and die. Itu akan mengering dan mati. And joy is like this. Dan sukacita itu sama seperti ini. You have to have deep roots so the things on the outside don't steal your joy. Kita harus punya akar yang dalam sehingga hal-hal di luar sana
tidak akan bisa mencuri sukacita kita. It makes me think of John chapter 15, Ini membuat saya teringat Yohanes 15. verses 4 through 6. Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. To remain in the branch Untuk tinggal di dalam or the vine pokoknya is the same as the plant that has roots. itu sama seperti tanaman yang memiliki akar. It gets its source of life from something deeper. Tanaman itu mendapatkan sumber kehidupannya dari sesuatu yang dalam. If you cut a branch off of a tree or a vine, Jika kita memotong ranting dari sebuah pohon atau vine, ya sebuah pohon, it will slowly die ranting itu akan perlahan-lahan mati. because it's no longer connected to the source of life. Karena itu tidak lagi terhubung dengan sumber kehidupan. Flowers are beautiful, Bunga itu cantik, but if you cut them, tapi saat kita memetiknya, they will not live for very long. bunga itu tidak akan hidup untuk waktu yang lama. In America, it's very common that when someone dies, you send them flowers. Di Amerika sangat umum untuk saat seseorang meninggal kita memberikan mereka bunga. I don't know if that's tradition here in Indonesia. Saya tidak tahu apakah itu juga sebuah kebiasaan di sini di Indonesia. Because the flower actually represents beauty that has died. Karena bunga sebenarnya merepresentasikan keindahan yang mati, perlahan-lahan mati. As soon as you cut that flower, the sentence of death is on that flower. Segera setelah kita memetik bunga itu, hukuman atas kematian akan datang. We experienced this at our house. Kita mengalaminya di rumah kita. We have a rabbit that will eat every flower. Kita punya kelinci yang selalu makan semua bunga. And you go out and you're like, the flower is dead. Dan kita keluar dengan bunganya mati. Because Timmy likes to eat branches. Karena Timmy suka makan ranting. Jesus is saying that you cannot produce spiritual things if you don't remain in Him. Tuhan Yesus bilang, kita tidak bisa menghasilkan buah roh jika kita tidak tinggal di dalamnya. Every spiritual fruit, we have a counterfeit. You know that word? Setiap buah roh kita punya lawannya, kebalikannya. Or kawe, Atau palsunya, apa bentuk palsunya? like buah kawe. Kayak buah KW. Iya, imitasinya. Imitation. We learn that agape, the imitation is pity. Kita belajar kalau imitasinya agape itu adalah rasa kasihan. The imitation for joy is happiness. Imitasinya sukacita adalah kebahagiaan. Man will pursue happiness all of his life. Manusia akan selalu mengejar kebahagiaan sepanjang hidup mereka. If you want to know how that goes, just read Ecclesiastes. Jika kalian mau tahu bagaimana itu kisahnya, kelanjutannya, kita bisa baca di Pengkhotbah.
We've been reading Ecclesiastes every morning, Kita sudah membaca pengkhotbah setiap pagi, and Solomon has lost all of his joy. dan Raja Salomo udah kehilangan sukacitanya. He's turned away from God, Dia berbalik dari Tuhan. and he said, I've done everything and I have no joy. Dia katakan, saya sudah melakukan semuanya dan saya tidak punya sukacita. Because really he was pursuing happiness. Karena sebenarnya yang dia kejar adalah kebahagiaan. He had 700 wives and still wasn't happy. Dia sudah punya 700 istri tapi tetap tidak bahagia. He had many palaces and he still wasn't happy. Dia punya banyak istana tapi tetap dia tidak bahagia. And we think if I could just get the motor I want, I will be happy. Dan kita selalu berpikir, kalau aja aku mendapatkan motor yang saya mau, saya akan bahagia. If I could just get the job I want, then I would be happy. Jika saya bisa mendapatkan pekerjaan yang saya mau, mungkin saya akan bisa jadi bahagia. Or maybe if, for you guys, if you could just get the girl you want, you will be happy. Atau mungkin untuk kalian yang laki-laki, kalau misalnya kalian mau dapatkan perempuan yang kalian inginkan, kami akan menjadi bahagia. Kita akan menjadi bahagia. And same for the girls. If I could just get this guy, I would be happy. Sama seperti perempuan-perempuan di sini, jika saya bisa mendapatkan laki-laki ini, saya akan bahagia. None of that will bring you true happiness. Gak ada satupun dari itu yang akan membawa kebahagiaan. Because really what you're looking for is joy. Karena sebenarnya yang kita cari itu adalah sukacita. And it doesn't come from new motor or boyfriend. Dan itu tidak akan datang dari motor yang baru atau pacar. It comes from the presence of God. Amen. Sukacita datang dari hadirat Tuhan. And we have to remain in Him Dan kita harus tetap tinggal di dalam Dia to have this joy. untuk memiliki sukacita ini. If you have no joy, you are not a witness for Jesus. Jika kita tidak memiliki sukacita, kita bukan saksinya Tuhan. Look what it says in verse 5 that we just read. Lihat di ayat 5 di pasal yang sama tadi, Yohanes 15. If we remain in Him, we will produce much fruit. Jika kita tinggal di dalam Dia, kita akan berbuah banyak. If we don't remain in Him, we will produce nothing. Tapi jika kita di luar dari Tuhan, kita tidak akan dapat berbuah apa-apa. And this is the conclusion of Solomon's life. Dan ini adalah kesimpulan dari hidupnya Salomo. You can read it in Ecclesiastes. Bisa dibaca di pengkhotbah. He said, life is meaningless and worthless. Sia-sia. Dia berkata bahwa hidup itu sia-sia, nggak ada artinya. Because he didn't remain in God. Karena dia tidak tetap tinggal di dalam Tuhan. First Kings tells us that Solomon's wives turned him away from the Lord. Di 1 Raja-Raja memberitahu kita kalau istri Salomon membuat dia berbalik dari Tuhan. So we have to be careful of things that turn our heart away from the Lord. Jadi kita harus berhati-hati dengan hal-hal yang membuat kita menjauh dari Tuhan. It means you're chasing happiness and you will lose joy. Artinya kita mengejar kebahagiaan tapi kita kehilangan sukacita. Solomon said it's like catching the wind. Salomo bilang itu sama seperti mencoba menangkap angin. Just when you think you got it, Baru saja kita berpikir, oh kita udah dapat. you realize you don't have anything. Kita sadar kita nggak mendapatkan apa-apa. That's chasing happiness. Dan itu adalah mengejar kebahagiaan. Joy is only found in the presence of the Lord. Sukacita hanya ditemukan di hadiratnya Tuhan. This was very convicting for me Ini sangat meyakinkan untuk saya. because if I don't have joy, it's actually proof I haven't spent time with Jesus. Karena jika saya tidak punya sukacita, itu adalah bukti kalau saya tidak menghabiskan waktu saya dengan Tuhan. I might have spent time worrying or
even studying His Word, Saya mungkin menghabiskan waktu khawatir atau mungkin belajar tentang firman-Nya. but even the Pharisees studied the Word. Tapi bahkan orang Farisi mempelajari firman-Nya. The only way for me to get joy is to spend time with Jesus. Satu-satunya cara untuk saya bisa mendapatkan sukacita adalah dengan menghabiskan waktu dengan Tuhan Yesus. So we're going to continue to study the spiritual fruit. Jadi kita akan terus melanjutkan belajar tentang buah-buah roh. And all the fruit is not us just having good attitude. Dan buah roh ini tidak hanya tentang menghasilkan sifat yang baik. It's not even us trying harder. Dan itu bahkan bukan tentang kita mencoba lebih keras. It's actually about remaining in Him. Ini sebenarnya tentang tetap tinggal di dalam Dia. In Luke, the rocky ground, Di Lukas, tanah yang berbatuan itu, the one that did not have any root, di tanah yang tidak punya akar itu, it means they just didn't remain in the Lord. itu artinya mereka tidak tetap tinggal dalam Tuhan. As soon as difficulty came, they dried up. Segera setelah kesulitan datang, mereka langsung mengering. It's like saying, I've been enjoying God's presence. Itu sama seperti kita bilang, aku sudah menikmati hadirat Tuhan. And then hardship or tragedy happens. Dan kemudian kesulitan atau tragedi terjadi. And you quickly lose your joy. Dan kita dengan cepat kehilangan sukacita kita. And you worry. Dan kita khawatir. And you have a lot of stress. Dan kita stres. That's like the rocks in your soil. Itu sama seperti batu di dalam tanahmu. So joy is spiritual. Jadi sukacita itu adalah sesuatu yang rohani. Agape is spiritual. Agape adalah sesuatu yang rohani. In fact, all of the fruit are spiritual. Sebenarnya semua buah itu adalah rohani. We would be a witness to the world if the world saw us have something it cannot produce. Kita akan bisa menjadi saksi untuk dunia jika dunia melihat kita memiliki sesuatu yang mereka tidak bisa hasilkan. It cannot produce agape, Dunia tidak bisa menghasilkan agape nor can it produce joy. dan tidak bisa menghasilkan sukacita. As His people, we should be overflowing with both. Sebagai orang-orangnya Tuhan, kita harusnya dilimpahi oleh keduanya. Or we will no longer be the salt or the light. Atau kita tidak lagi bisa menjadi garam dan terang. So who wants to pray for us and close out this teaching? Jadi siapa yang mau berdoa untuk kita dan menutup pengajaran ini? Go ahead, Siska. Dalam kami bersyukur kita dalam kehadiran Tuhan, dalam kami tidak melainkan kiri dan depan dan terus kepada Engkau ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, berikan waktu semuanya Tuhan, ada di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amen. How to end this podcast? The red one. Okay. So let's celebrate a birthday. Jadi mari kita merayakan ulang tahun. Siapa